Apa itu Wahabi? Banyak yang bertanya kepada Al-Fakir, apa sih Wahabi itu? Apa sebenarnya Wahabi? Dan karena memang lagi tren Wahabi itu. Kenapa lagi tren? Karena memang teman-teman Wahabi itu menguasai media. Mereka aktif sekali. Mereka sangat kooperatif, ya. Kreatif, saya akui itu. Pertama, kita kenali siapa sebenarnya pencetus faham Wahabi ini. Wahabi ini merupakan suatu aliran, suatu kelompok yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. An-Najdi. Kalau antum tahu Najd itu di mana? Najd itu di daerah khusus yang dulu Nabi Muhammad SAW tidak mau mendoakan, tidak berkenan ketika Rasulullah mendoakan negara Yaman, ya, mendoakan tentang Syam, sahabat Najduna ya Rasulullah, akan juga Najd wahai Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan mendoakan terhadap Najd ini. Ini dulu ya, tapi kami tidak mengklaim ya yang bukan. Ini sesuai data fakta. Wahabi itu suatu gerakan yang dinisbatkan kepada pencetus paham tersebut yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang ulama bermadhab Hambali. Jadi namanya Muhammad, punya ayah namanya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Dan sebagaimana di data-data itu ternyata Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman itu termasuk ulama berkarismatik tinggi dan madhabnya Hambali. Nah ini, jadi kalau teman-teman Wahabi itu ngotot gak pakai bermadhab, dia itu menyalahi ayah daripada Syekh Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Nah, sewaktu Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman ini masih ada, Syekh Muhammad ini, pencetus aliran Wahabi ini, tidak berani menggenjarkan fahamnya, menggenjarkan dakwahnya, karena takut kepada ayahnya. Makanya di dalam kitab dari Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, ya, termasuk mufti Al-Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, ternyata di situ ada suatu uraian yang intinya begini. Dilihat di halaman 275 sampai 276. Saya kira teman-teman Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab harus paham. Ternyata ayahnya Syekh Muhammad, yaitu Syekh Abdul Wahhab, itu murka kepada anaknya sendiri. Kenapa? Anaknya sendiri itu tidak berkenan atau malas untuk belajar kitab fikih. Jadi Masya Allah ya. Makanya sempat bilang, hati-hati kepada anakku ini, katanya Syekh Abdul Wahhab. Kenapa? Syekh Muhammad ini memang tidak suka belajar kitab fikih. Ini terserah antum tafsiri bagaimana, tetapi ini datanya ada ini. Kemudian kapan Syekh Muhammad ini menyebarkan pahamnya? Setelah ayahnya meninggal. Karena memang ayahnya mengkawal betul, jangan sampai anak saya ini berdakwah. Setelah ayahnya wafat, Syekh Muhammad baru gencar menyebarkan ajarannya dengan membangun paradigma baru kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian paradigma baru yang diangkat adalah tidak perlu belajar ilmu fikih. Dia juga seringkali melakukan protes terhadap umat Islam. Dan banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad sehingga menjadi suatu aliran yang sangat kuat di daerah Arab Saudi, di daerah Makkah Al-Mukarramah. Nah, ayahnya sendiri sudah tidak berkenan
kepada Syekh Muhammad. Di mata kakaknya, ya, Syekh Sulaiman, ya, bahwa ada kitab namanya Syekh Sulaiman As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Syekh Sulaiman nulis kitab namanya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Itu mengatakan begini, fa innal yawma ubtuliyan nas bimay yantasibu ilal kitab as-sunnah. Saat ini, katanya Syekh Sulaiman itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Kashfus Syubhat, orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa fa'lam inna syirkal awwalin akhafu min syirki ahli zamanina bi amrayn. Ahaduhuma annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al malaika wal awliya wal awthan ma'a Allah illa fi ar-rakha wa amma fi ash-shiddah fayakhlisuna lillahi ad-du'a. Amma al-amru ath-thani inal awwalina yad'una ma'a Allah unasan muqarrabin indallah imma anbiya wa imma awliya wa imma malaika. Masya Allah. Jadi orang yang bertawassul ila hadratin nabiyil mustafa bijahi rasulillah bijahi awliyaillah ta'ala, itu lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Ini klaim orang-orang Wahabi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gemar melakukan tawassul. Selain itu, ajaran Wahabi itu tidak mau bermadhab. Karena kita ini kajiannya mengenal faham Wahab, tidak mau bermadhab. Sebagaimana di dalam kitab Ad-Durru As-Saniyah, ya, itu dijelaskan bahwa ilmu fikih adalah kesyirikan. Orang yang mengikuti para mujtahid berarti mempertuhankan mereka. Kitab fikih harus ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Para ulama yang mengarang kitab-kitab fikih itu adalah setan manusia dan jin yang menjadi musuh para nabi. Masya Allah. Jadi kita lihat bagaimana mereka mengatakan kita itu yang belajar fikih itu harus meninggalkan. Para ulama yang mengarang kitab fikih itu kata mereka adalah setan. Nah, inilah tentang Wahabi. Maka antum semua teman-teman umat Islam, jangan wala taqrabu al-Wahabi. Apalagi belajar, dekati jangan. Dekat dalam rangka mempelajari, kalau dekat dalam rangka berdakwah boleh. Tapi kalau antum belajar Wahabi, mengamalkan ajaran-ajaran Wahabi, nanti antum tidak belajar fikih madzhabul arba'ah. Antum nggak belajar nanti tentang bagaimana teori bertawassul sebagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Kenapa? Antum tidak meyakini kebenaran itu semua. Insya Allah berikutnya akan saya jelaskan bagaimana Wahabi yang berkembang di Indonesia ini. Assalamualaikum.